Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 2. Apa kabarnya hari ini? Bapak harap anak-anak kelas 2 sehat-sehat semua. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 7 subtema 1. Untuk muatan pembelajarannya ada Bahasa Indonesia dan SBDP. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Cukup. Terima kasih. Di masa pandemi yang belum berakhir ini, Bapak harap anak-anak harus tetap semangat dalam belajar walaupun belum bisa bertatap muka. Langsung saja untuk masuk ke pembelajarannya. Untuk tujuan pembelajarannya seperti berikut ini. Sebelumnya Bapak ingin bertanya, ini ada gambar apa coba? Kira-kira siapa saja ya yang ada pada gambar tersebut? Kemudian apa aktivitas yang dilakukan pada gambar di samping? Coba di sini ada ayah, ada ibu dan juga ada kedua anaknya. Ternyata gambar itu menggambarkan sebuah keluarga yang berkumpul di rumah. Pada hari Minggu, Riri berkumpul bersama keluarga. Ada ayah, ibu, dan adiknya. Ibu bercerita tentang fabel. Apakah kalian masih ingat apa yang dimaksud dengan fabel? Menurut kalian, fabel dan dongeng apakah sama? Sekarang kita akan membahas tentang dongeng dan fabel. Dongeng adalah cerita tentang suatu kejadian yang penuh khayalan atau penuh dengan imajinasi. Kemudian fabel itu termasuk salah satu contoh dongeng. Fabel adalah dongeng yang tokohnya hewan yang bertingkah seperti manusia. Jadi fabel itu adalah contoh dari dongeng. Kemudian di dalam fabel itu bercerita tentang hewan-hewan yang tingkahnya itu seperti manusia. Coba kalian ingat anak-anak, buku apa saja yang pernah kalian baca tentang dongeng fabel? Ketika anak-anak sekolah, anak-anak sudah pernah ke perpustakaan, sudah pernah melihat buku-buku dongeng belum? Kalau sudah, coba anak-anak pernah membaca buku tentang apa saja? Untuk contoh judul dongeng fabel itu ada yang pertama, Ulat yang Sombong. Yang kedua, cerita gajah, kerbau, dan harimau. Yang ketiga, semut dan belalang. Yang keempat, merpati yang serakah. Yang kelima, kancil dan buaya. Ada juga yang mungkin anak-anak sering mendengarkan ceritanya, yaitu kancil suka menyolong timun. Itu juga termasuk dongeng fabel. Sekarang ayo kita membaca dongeng fabel berjudul Kancil dan Buaya. Silahkan anak-anak membaca terlebih dahulu teks Kancil dan Buaya. Nantinya teks ini juga akan Bapak kirim di WhatsApp group. Sudah selesai ya membacanya anak-anak? Coba dari dongeng tersebut pesan apa
yang dapat diambil dari kisah kancil dan buaya. Pesan yang dapat diambil adalah kancil memang binatang yang cerdik dan banyak akal. Kita boleh saja menjadi anak cerdik seperti kancil, tapi gunakan kecerdikan itu untuk hal-hal baik ya anak-anak. Sudah paham? Itu untuk pesan moral dari dongeng berjudul Kancil dan Buaya. Gunakan kecerdikan anak-anak untuk hal-hal yang bersifat baik. Setelah anak-anak membaca fabel Kancil dan Buaya, tulislah kembali cerita tersebut dengan bahasa anak-anak sendiri. Tuliskan di buku catatan anak-anak masing-masing. Kemudian jangan lupa dikirimkan hasil pekerjaannya melalui WhatsApp. Nah, sekarang ayo kita bermain kuis yang sudah Bapak persiapkan. Sudah siap anak-anak untuk bermain kuis? Siap. Kita mulai. Yang pertama, nanti ketika jawabannya benar akan ada gambar jempol. Nah, kemudian ketika jawabannya salah akan muncul emoticon yang agak sedih. Seperti itu. Kita mulai yang pertama. Cerita tentang suatu kejadian yang penuh khayalan disebut dengan dongeng. Kita coba dongeng. Betul, ternyata jawabannya betul. Coba kalau jawabannya fabel, ya ternyata salah. Jadi jawaban yang betul adalah dongeng. Soal nomor 2. Dongeng yang tokohnya hewan disebut fabel. Kita coba fabel. Ternyata betul jawabannya. Nomor 3. Berikut ini yang merupakan judul dongeng fabel kecuali. Jadi yang bukan judul dongeng fabel. A. Berlibur ke rumah nenek. Kita coba jawaban A. Ternyata betul. Lanjut ke nomor 4. Tokoh dalam dongeng di atas adalah kera dan singa. Kita coba jawab A. Ternyata betul jawabannya. Selanjutnya nomor 5. Hewan yang mengajak hewan lain untuk menjenguk singa adalah tadi siapa? Kera. Kita coba. Betul, ternyata jawabannya kera. Nah, itu tadi sedikit kuis yang Bapak persiapkan. Kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Selanjutnya, kita akan belajar tentang bunyi kuat dan bunyi lemah. Untuk memahami materinya, simaklah video berikut ini. Hari ini kita akan membahas tentang pola irama sederhana dari tema 7, subtema 1, MUPEL SBDP kelas 2 SD. Teman-teman, apakah kalian pernah mengetuk meja? Coba sekarang kalian ketuk meja kalian. Bagaimana bunyinya? Ya, duk, duk, duk. Sekarang coba ganti kalian menepuk tangan kalian sendiri. Bagaimana bunyinya? Prok, prok, prok. Sekarang mari kita bandingkan suara ketukan meja dan juga suara tepuk tangan kita. Mana di antara keduanya yang lebih kuat dan mana yang lebih lemah? Jika kita bandingkan antara suara 1 dan juga suara 2, maka suara 1
lebih kuat daripada suara 2. Mari kita gunakan kentongan. Apakah kalian tahu kentongan? Ini loh bentuk kentongan. Kentongan biasanya terbuat dari bambu. Mari kita pukul bersama kentongan dengan stiknya. Bagaimana bunyinya? Tong, tong, tong. Itulah suara kentongan. Suara ini pasti kalian nanti-nanti pada saat waktu maghrib, karena menandakan waktu buka puasa. Sekarang kita ambil 2 tongkat kemudian pukul secara bersamaan. Bagaimana bunyinya? Tek, tek, tek. Begitulah bunyinya. Dari 2 benda yang kita pukul tadi, yaitu kentongan dan tongkat, manakah di antara keduanya suara yang lebih kuat? Suara kentongan lebih kuat daripada suara tongkat. Pernahkah kalian menggabungkan beberapa bunyi atau suara menjadi satu dan dilakukan berulang? Itulah yang disebut dengan pola irama. Pola irama adalah sekelompok bunyi dengan susunan tertentu dalam satu atau beberapa birama yang muncul secara berulang-ulang dan teratur dalam sebuah lagu. Sekarang kita cari birama itu apa ya? Birama adalah bagian dari suatu baris melodi yang menunjukkan berapa ketukan dalam bagian tersebut. Masih bingung ya? Oke, saya contohkan ya. Perhatikan baik-baik dan nanti kalian bisa melakukannya sendiri. Pada bagian pertama, kita itu mencoba untuk mengetuk meja selama 2 kali, kemudian kita tepuk 1 kali, kemudian mengetuk meja 2 kali lagi. Itu adalah bagian pertama. Itulah yang disebut birama. Apakah sekarang teman-teman sudah mengerti tentang pola irama sederhana? Kalian bisa menyanyikan lagu Cicak-cicak di dinding dengan pola irama kalian dan dari bunyi beberapa benda yang ada di sekitar kalian. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekornya, hap, lalu ditangkap. Itulah tadi contoh pola irama sederhana dari lagu Cicak-cicak di dinding. Gunakan alat yang ada di rumah ya. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang apa saja? Yang pertama tadi, kita sudah belajar tentang memahami isi dongeng kancil dan buaya. Kemudian juga sudah mempelajari tentang apa itu dongeng dan apa itu fabel. Kemudian anak-anak juga sudah memahami bunyi kuat dan bunyi lemah. Yang contohnya tadi sudah ada di kehidupan sehari-hari seperti mengetok meja, tepuk tangan, memukul kentong, dan lain-lain. Nah, untuk kesimpulan pembelajaran hari ini, yang pertama, dongeng adalah cerita tentang suatu kejadian yang penuh khayalan. Kemudian selanjutnya adalah fabel, salah satu contoh dongeng. Fabel adalah dongeng yang tokohnya hewan yang bertingkah seperti manusia. Yang ketiga, pola irama adalah sekelompok bunyi dengan susunan tertentu dalam satu atau beberapa birama yang muncul secara berulang-ulang dan teratur dalam sebuah lagu. Yang keempat, birama adalah bagian dari suatu baris melodi yang menunjukkan berapa ketukan dalam bagian tersebut.
Itu tadi untuk kesimpulan pembelajaran hari ini. Terima kasih, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Jangan lupa untuk tetap semangat belajar walaupun masih di masa pandemi seperti sekarang ini. Jangan lupa nanti setelah pembelajaran melalui video ini, jangan lupa untuk mengerjakan lembar kerja yang sudah Bapak kirim melalui WhatsApp group. Dan jangan lupa untuk tindak lanjutnya, anak-anak coba mengamati bunyi lemah dan bunyi kuat yang ada di lingkungan sekitar anak-anak. Terima kasih. Sekian pembelajaran dari Bapak. Apabila banyak kekurangan dalam penyampaian materi hari ini, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Setelah pembelajaran selesai, jangan lupa untuk ditutup dengan berdoa. Terima kasih. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.